Suatu hari, aku diminta oleh istriku untuk membantu bibinya, Big Mia. Kali ini, aku akan menceritakan sebuah pengalaman yang tidak akan pernah aku lupakan. Big Mia adalah seorang wanita parubaya yang sudah berusia 48 tahun. Ia adalah seorang janda setelah suaminya meninggal dunia 2 tahun yang lalu. Big Mia memiliki seorang anak perempuan, tetapi karena sedang menempuh pendidikan di luar kota, ia hidup sendirian di rumahnya. Kesepian seringkali menjadi teman Big Mia, dan karena alasan itulah aku merasa bahwa bantuanku kepada Big Mia membawa berkah tersendiri. Rumah Big Mia hanya berjarak beberapa blok dari rumahku. Seringkali, ketika ia mengalami kesulitan, aku akan datang membantunya. Memang wajar, mengingat ia hidup sendiri dan mengandalkan usahanya berjualan gorengan di pagi hari untuk memenuhi kebutuhan hidup. Melihat kondisinya, aku dan istriku memutuskan untuk memberikan dukungan tambahan. Setiap bulan, kami memberikan uang belanja dan sembako yang sengaja kami beli dari pasar untuknya. Tentu saja, kami melakukannya dengan ikhlas. Suatu pagi, ketika aku masih santai di rumah, istriku menelepon. Biasanya, pagi itu adalah saatnya ia berbelanja sembako untuk kebutuhan rumah dan juga Big Mia. Namun kali ini, istriku mengatakan bahwa ia tidak sempat mengantar sembako ke rumah Big Mia karena harus segera ke sekolah. Oh ya, istriku adalah seorang guru di sebuah sekolah dasar yang cukup jauh dari rumah kami, dan hari itu ia membawa anak kami bersamanya karena tidak ada yang bisa menjaga di rumah. Karena istriku terburu-buru, aku yang harus mengambil alih tugas mengantar sembako. Dengan cepat, aku menghidupkan motorku dan bergegas menuju pasar. Di sana, aku melihat istriku dan anak kami sudah menunggu di pinggir jalan dengan kantong-kantong sembako. Aku langsung mengambil sembako itu dan membawanya pulang. Setelah sampai di rumah, aku memisahkan sembako yang ditujukan untuk Big Mia, dan tanpa membuang waktu, aku mulai berjalan kaki menuju rumahnya. Sesampainya di depan rumah Big Mia, ia menyapaku dengan ramah. "Ivan, datang sendiri ya?" ditanyanya sambil melihat kantong sembako di tanganku. "Iya, Big. Risa sedang di sekolah," jawabku sambil duduk di kursi dapur. Kami berbincang-bincang seperti biasa, tapi suasana hari itu terasa sedikit berbeda. Aku mulai merasa aneh ketika melihat Big Mia duduk di depanku, mengenakan dasternya dengan kaki dilipat. Pikiranku tiba-tiba melayang ke hal-hal yang tidak seharusnya. Aku mencoba membuang jauh-jauh perasaan aneh itu. "Big, hari ini masak apa?" ditanyaku, berusaha mengalihkan perhatian. Tapi tanpa sengaja, pandanganku terarah ke wajahnya, dan ia menyadari itu. "Kenapa, Van? Kok melamun?" ditanyanya, membuatku semakin gugup. Nggak apa-apa, Big," jawabku cepat. Kemudian, Big Mia bilang ia ingin mandi. "Ambil sendiri minumnya ya, Van. Bibik mau mandi dulu," katanya sambil mengambil handuk. Aku mengiyakan dan melihatnya berjalan menuju kamar mandi yang letaknya tak jauh dari dapur. Namun, pintu kamar mandi itu tidak tertutup rapat, dan tanpa sengaja aku bisa melihat sedikit bagian dari dirinya. Pikiranku semakin kacau. Tiba-tiba, terdengar suara teriakan dari dalam kamar mandi. "Van, tolong! Bibi kepleset!"
Aku langsung berlari ke arah kamar mandi, membuka pintu, dan menemukan Big Nia tergeletak di lantai, terbalut handuk. Aku segera membantunya berdiri dan menuntunnya ke kursi di ruang tamu. Wajahnya tampak menahan sakit, terutama di bagian kakinya. "Van, tolong bawa Bibi ke kamar, kaki Bibik sakit sekali," ia pintanya lemah. Aku membantunya ke kamar, lalu ia memintaku mengurut kakinya. Aku mengambil minyak urut dan mulai memijat kakinya dengan perlahan. Saat itu, suasana menjadi semakin aneh. Pandangan Big Nia padaku terasa intens. Ia memegang tanganku dan berkata, jangan pulang dulu ya, Van. Temani Bibik sampai sembuh." Apa yang terjadi selanjutnya benar-benar tak pernah terbayangkan olehku. Tanpa disangka, Big Nia memegang tanganku lebih erat dan mengisyaratkan sesuatu yang tak pernah kubayangkan. Adegan yang terjadi setelah itu adalah sesuatu yang tak pernah aku duga, sesuatu yang terasa seperti melanggar batas. Di tengah situasi itu, tiba-tiba ponselku berdering. Itu adalah istriku yang menelepon. "Mas, jemput aku sekarang. Aku sudah selesai di sekolah," katanya di seberang telepon. Panik, aku langsung merapikan diri dan pamit kepada Big Nia. "Big, aku harus istriku sekarang. Lain kali aku mampir lagi," kataku cepat sambil berjalan keluar. Big Nia sempat memintaku untuk tidak pergi, namun aku tetap meninggalkan rumahnya dan menuju ke sekolah untuk menjemput istriku, seolah-olah tak ada yang terjadi. Sepanjang perjalanan, perasaan bersalah terus menghantuiku, tetapi aku harus berpura-pura semuanya baik-baik saja.